Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Senang bisa berjumpa lagi dalam program Spiritual Life untuk bersama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ayat perenungan kita pada pagi hari ini terambil dari Kejadian 25 ayat 24 sampai 28. Dan ini masih merupakan bagian dari perikop kelahiran Esau dan Yakub, dan pada hari ini merupakan bagian yang terakhir atau bagian yang ketiga. Saya akan bacakan ayat ini bagi Bapak, Ibu, Saudara semua. Demikian firman Tuhan. Setelah genap waktunya untuk bersalin, memang anak kembarlah yang ada di dalam kandungannya. Yang pertama keluar warnanya kemerah-merahan, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Kedua anak itu bertambah besar. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang pembawaannya, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka sayang kepada Yakub. Saudara, dalam ayat bacaan kita hari ini, kita melihat penggenapan janji Allah kepada Ishak dan Ribka mengenai keturunan. Bahkan anak yang dikandungnya ialah anak kembar. Di dalam ayat yang ke-24 di sana dikatakan bahwa Ribka mengandung anak kembar. Hal ini sesuai dengan apa yang Allah katakan kepada Ishak mengenai keturunannya, bahwa dua bangsa ada dalam kandungan Ribka dan dua suku bangsa tersebut akan terpencar. Saudara, ketika Ribka melahirkan anak pertama mereka yang berwarna merah dan seluruh tubuhnya berbulu dan diberi nama Esau. Sedangkan anak kedua mereka lahir dengan tangan yang memegang tumit dari kakaknya dan diberi nama Yakub. Saudara, kedua anak Ishak dan Ribka bertumbuh semakin dewasa dan mereka memiliki keahliannya masing-masing. Kita dapati bahwa Esau menjadi seorang pemburu yang hebat, sedangkan Yakub menjadi seorang yang tenang dan suka tinggal di rumah. Hal ini memperlihatkan kecenderungan mereka yang berbeda dalam menghadapi kehidupan dan tujuan mereka. Perbedaan ini juga membuat sebuah favoritisme di antara keluarga mereka. Kita melihat Ishak lebih menyayangi Esau, sedangkan Ribka lebih menyayangi Yakub. Dan melalui apa yang dilakukan Ishak dan Ribka ini mempengaruhi hubungan persaudaraan dan dinamika keluarga mereka secara keseluruhan. Saudara, melalui renungan hari ini kita melihat bagaimana akibat yang disebabkan oleh sikap orang tua kepada anak. Ketika Ishak dan Ribka membuat favoritisme dalam keluarganya, maka ada persaingan antara Esau dan Yakub. Dan hal ini berpengaruh terhadap sejarah keselamatan dan pembentukan bangsa Israel. Melalui bagian ini, sebagai orang tua, setiap kita diingatkan untuk berhati-hati terhadap sifat favoritisme dalam keluarga. Karena sikap itu akan membuat persaingan yang kurang baik antara saudara. Dan ketika sikap itu tidak diperbaiki dengan benar dalam keluarga, maka bisa saja terjadi hal yang buruk atau perpecahan di dalam keluarga. Oleh karena itu, marilah sebagai orang tua jangan bersikap membeda-bedakan kepada anak, tetapi marilah tetap mengasihi semua anak dengan sepenuh hati kita. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, sudahkah sebagai orang tua selama ini kita menunjukkan kasih kepada anak-anak kita tanpa membeda-bedakan? Jika belum, maka marilah kita ambil waktu sejenak untuk berdoa kepada Allah. Berdoalah agar Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk dapat menjadi orang tua yang penuh kasih tanpa membeda-bedakan, serta mintalah juga bimbingan daripada Roh Kudus agar kita dapat terus melakukan hal ini di tengah-tengah keluarga kita.
Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Mari kita akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan, buat hari yang baru yang Tuhan berikan pada setiap kami untuk kami kembali menjalani hari ini. Dan sebelum kami menjalani hari kami, Tuhan, pagi hari ini kami mengambil waktu, Tuhan, untuk setiap kami merenungkan firman-Mu terlebih dahulu. Dan melalui firman Tuhan hari ini kami diingatkan sebagai orang tua, kami harus memiliki sikap yang penuh kasih kepada setiap anak-anak kami tanpa membanding-bandingkan satu dengan yang lain. Tuhan, ampuni kami jika mungkin selama ini di tengah-tengah keluarga kami sebagai orang tua mungkin kami membeda-bedakan anak kami. Mungkin kami lebih memfavoritkan salah satu dari anak yang Tuhan berikan kepada kami. Ampuni kami dan ubahlah kehidupan kami, bantulah kami, Tuhan, untuk kami dapat melakukan kebenaran yang kami terima hari ini melalui perenungan firman. Biarlah Roh Kudus juga membimbing kami, menuntun kami untuk kami dapat melakukan kebenaran ini di sepanjang kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa, menyerahkan aktivitas kami hari ini. Biar Tuhan juga yang menolong kami, memampukan kami untuk kami dapat melakukan setiap hal yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami dengan takut akan Tuhan, dan semua hal yang kami lakukan, biarlah semua itu Tuhan mempermuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.